Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni atau IKA pulang ke kampusnya untuk menyemarakan acara Disnatalis ke-60 UB. Momen ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara para alumni dengan rektor dan jajarannya. Ajang silaturahmi ini juga bertujuan agar para alumni dapat terus serta dalam pembangunan kemajuan UB ke depannya. Kampus ini usianya sudah 60 tahun, luar biasa pencapaiannya. Gemanya meluas kemana-mana. Mari kita terus bantu, kita besarkan dari tempat kita mengabdi sehari-hari. Berikutnya, acara-acara semacam ini yang pertama tentu untuk mengobati rasa kangen kita dengan para sahabat-sahabat, handai taulan, suasana kampus dan seterusnya. Tapi yang juga tidak boleh dilupakan adalah memberikan ide-ide alternatif kegiatan bagi pengembangan kampus, tidak hanya dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti yang sore hari kita lakukan, itu bagus, tetapi langkah konkret yang perlu kita desain dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu hal pokok yang bisa kita dorong dan mudah-mudahan acara semacam ini akan terus bisa berjalan untuk kedepannya. Sebagai upaya persatuan serta kesatuan dalam kebinekaan, UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa UB meluncurkan Kedai Bineka. Kedai Bineka dihadirkan sebagai respon menanggapi berbagai isu kebangsaan yang timbul di tengah masyarakat saat ini. Ruang interaksi ini diharapkan dapat menjadi wadah agar mahasiswa dapat berbincang dan bertukar pikiran terkait toleransi tidak hanya terkait agama, namun juga ragam suku, etnis, adat, tradisi, dan bahasa di satu daerah. Kami belum bisa menjawab karena belum ada hasil riset secara mendalam, tetapi itu juga karena faktor mereka dari dulu SMA dari mana, dan itu cukup mempengaruhi cara pandang mereka, cara pikir mereka. Lalu kemudian ketika masuk di kampus, tidak ada arena itu untuk mendorong mereka terlibat dalam hal yang sifatnya interaktif tadi, ya maka akhirnya terjadi kebuntuan. Dan itu menurut saya yang masih akhirnya menampak di kita ya, bahwa mereka masih cenderung tertutup, isu-isu toleran sangat sensitif dan seterusnya. Mereka nggak mau, nggak berani memang mengeksplor. Kayak tadi diskusi itu masih cenderung ya malu-malu, bukan malu-malu ya, menahan diri sebetulnya. Bahkan mungkin sama dosanya juga. Yang perlu diurai adalah menurut saya dari aspek kurikuler, dari pembelajaran, itu akan lebih banyak kita benturkan dengan proyek-proyek di lapangan. Makanya kami menginisiasi ada PBL, Problem Based Learning, agar mereka bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, dan hasilnya juga ada mereka berupa infografis, artikel dan video begitu. Lalu kemudian di ekstrakurikulernya kita tandem menggunakan Kedai Bineka ini salah satunya. Di samping ada program lain misalnya Moral Camp dan seterusnya yang sudah sangat terbranding itu. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Selain akreditasi fasilitas dan berbagai inovasi dan prestasi, keberadaan guru besar juga sebagai penentu bagaimana kualitas sebuah perguruan tinggi. Pasalnya, guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang sudah memenuhi persyaratan akademik dan non-akademik. UB pun menargetkan peningkatan jumlah profesor dengan memotivasi setiap fakultas, semua dosen dan tenaga akademik agar dapat terus mengurus kepangkatan hingga mendapatkan gelar profesor. Tentunya kita berharap jumlah guru besar atau profesor yang ada di Universitas Brawijaya terus meningkat. Karena kebutuhannya 20% dari total kebutuhan yang ada ini masih belum tercapai ya. Kita berharap bisa mencapai 400, tapi sampai saat ini masih 173 yang aktif. Untuk itu upaya kita dari setiap fakultas kita motivasi untuk ke semua dosen, semua tenaga akademik, khususnya dosen untuk bisa terus mengurus kepangkatannya, sehingga dari jabatan lektor 2 tahun berikutnya bisa ke lektor kepala, 2 tahun berikutnya bisa mencapai guru besar. Itu harapan kita. Dan tentunya semuanya itu akan difasilitasi oleh institusi, baik itu dari fakultas maupun dari universitas. Ya, bagi seluruh guru besar atau profesor yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, kita selalu menghimbau untuk terus meningkatkan kepakarannya dalam penelitian, dalam temuan-temuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bagi ilmu eksak itu nanti akan membentuk sebuah teknologi yang akan bisa membantu mempermudahkan manusia mencapai tujuannya. Sedangkan yang dari sosial tentunya akan ada model-model yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, UB mengadakan Brawijaya International Student Conference 2022. Mengangkat tema Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability, diikuti 14 negara, 240 mahasiswa yang turut serta diajak untuk menggali dan mengumpulkan ide dalam memecahkan berbagai masalah dan mencari solusi global yang terjadi pada saat ini. Untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya konsepnya adalah conference ya, yang menghadirkan yang di-manage ya, dan objeknya adalah student. Jadi yang membedakan dengan conference yang umum yang lainnya adalah semuanya dilakukan oleh mahasiswa ya, baik itu panitia kemudian juga peserta. Itu semuanya adalah mahasiswa aktif mulai dari tingkat diploma sampai dengan tingkat S2 atau master gitu. Dan ini konsepnya adalah international conference. Jadi kita mengundang mahasiswa dari banyak kampus ya, di luar negeri, beberapa adalah mitra kita. Total ada 14 negara yang berpartisipasi dalam BISC ini. Kemudian dengan tema yang tahun ini adalah Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability. Jadi diharapkan nanti mahasiswa-mahasiswa di sini selain dia mendapatkan materi di seminar, dan nanti ada materi workshop session, dan ada parallel session. Jadi semua mahasiswa yang mendaftar di kegiatan ini, mereka mengirimkan abstrak paper yang nanti akan dipresentasikan di parallel session. Jadi tujuannya adalah ya menggali ide, mengumpulkan ide mahasiswa-mahasiswa dengan semangat pemudaannya itu untuk memberikan gagasan solusi global untuk keberlanjutan dunia. Kurang lebih seperti itu tema di BISC tahun ini. Tahun ini kita membuat konsep yang baru sebenarnya. Jadi jika di tahun kemarin kita hanya bersifat seminar dan workshop, di tahun ini kita mengumpulkan paper-paper dari mahasiswa yang kemudian kita bagi ke dalam beberapa room, parallel session. Mereka akan presentasi, membawakan ide-idenya, abstrak paper yang sudah mereka kirim, dan juga kita ada virtual poster exhibition. Jadi kita membuat virtual exhibition bentuk virtual reality, dan semua karya mahasiswa ini yang join di sini dipamerkan di situ. Jadi selain mengirim abstrak juga ada pameran poster virtual berbasis virtual reality.
Untuk para season ini ada sekitar 130 peserta. Kemudian untuk keseluruhan peserta yang mengikuti seminar dan workshop keseluruhan adalah 240 mahasiswa. Tema-temanya umum, jadi kita mengambil tema yang sangat general, mengikuti fakultas-fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Total ada 17 fakultas, berarti lebih dari itu. Jadi temanya sangat general, mulai dari engineering, sosial humaniora, science. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran terhadap kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam hal pengurangan risiko bencana. Gerakan untuk merubah budaya dan paradigma sadar bencana perlu dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan secara teratur dan berkelanjutan. Kolaborasi pentahelix dalam mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan agar pemerintah, akademisi, dan media massa dapat bersinergi dalam menyebarkan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar sadar bencana dapat menjadi budaya. Kembali ke awal, di sana kenapa kok kalau ada letusan tapi jarang sekali terlihat adanya korbannya? Satu, yang pertama adalah kesiapsiagaan masyarakat di sana sangat tinggi. Kedua, karena memang prinsip pentahelix dalam hal mitigasi bencana itu sangat berjalan dengan baik. Apa sih pentahelix sebenarnya? Pentahelix itu sebenarnya komponen-komponen yang ada di masyarakat yang melibatkan, yang bekerja sama untuk mengatasi atau melaksanakan mitigasi bencana secara terpadu ya. Itu komponennya terdiri dari pemerintah, government, kemudian ada masyarakat sendiri, kemudian ada dunia akademik, akademisi, kemudian ada dari dunia industri ya. Kemudian satu lagi tidak kalah penting adalah media massa. Media massa mereka mendukung. Dan bagaimana bentuk dukungan media massa ya, mereka menjadi corong informasi, kemudian corong pembelajaran dan sebagainya, walaupun nanti dilakukan oleh akademisi ataupun yang bertugas mewenang pemangku kepentingan, tapi media massa juga ikut berandil dalam hal ini sehingga informasinya benar-benar nyampe. Nah, kenapa mereka juga bisa bersikap seperti itu terhadap gunung api? Karena sudah menjadi budaya. Tidak jauh beda dengan di Jepang. Di Jepang itu ketika pentahelix itu berjalan dengan baik, sehingga koordinasi antara pemerintah, kemudian dunia industri, dunia akademi, kemudian masyarakat sendiri yang terdampak dan media massa, mereka informasi mencapai sehingga masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang sadar bencananya menjadi budaya. Bukan lagi responsif, tapi dia sudah antisipatif. Dalam artian mereka sudah siap kalau ada bencana, bagaimana mereka mengantisipasi dan sebagainya. Mereka tidak akan bisa menghindari bencana. Bencana nggak akan bisa dihindari ya. In case kita punya power apapun, tetap nggak bisa menghindari bencana. Yang bisa adalah diantisipasi dan dimitigasi. Nah ini sebenarnya inilah satu kehilangan ruh terhadap mitigasi bencana di Indonesia itu adalah mungkin kesadaran terhadap sadar bencana yang dari usia dini itu masih belum. Kalau saya katakan memang belum ada ya, dalam artian belum benar-benar tumbuh ya, itu masih sangat kecil. Jadi itu perlu dibudayakan sadar bencana itu. Ya salah satu kegiatan yang pernah kita lakukan terkait dengan MBKM Semeru itu salah satunya adalah tujuannya untuk membuat masyarakat Indonesia ya dimulai dari lingkup desa, dimulai dari anak TK, anak SD itu supaya kita masukkan pendidikan bencana, kerjasama dengan pemerintah daerah di situ, kita kerjasama dengan berbagai media untuk memberitakan itu. Ya salah satu yang kita ajak waktu itu adalah diberitakan di Gatra ya. Jadi bagaimana aktivitas kita diberitakan di sana untuk mempelajari bencana supaya masyarakat menjadi sadar bencana. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli.
Wali Kota Blitar, Santoso, mengatakan reformasi birokrasi dalam pemerintahan tidak jauh dari teknologi informasi dan komunikasi. Santoso juga mengajak seluruh pihak agar dapat mengembangkan Smart City sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas. Dengan struktur yang kecil tapi fungsinya besar, maka dia lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Lebih-lebih saat ini yang dikembangkan bagaimana pemanfaatan IT, semuanya serba digunakan dengan IT. Kita bisa melihat, bahkan di tol itu juga. Kalau dulu harus berderet-deret orang yang berjaga, sekarang sudah semuanya dijalankan dengan driver, dengan menempelkan. Ini kan bisa diperkecil tenaganya, tapi fungsinya tetap bisa dijalankan secara maksimal. Nah, di birokrasi juga demikian. Kita berharap dengan perkembangan di bidang IT, kita harus mengembangkan ke arah sana. Jadi nanti kalau dulu namanya bekerja ini harus menggunakan kertas berem-rem gitu ya. Sekarang dengan terintegrasi dengan sistem IT, paperless, itu sudah. Kita semuanya bisa lebih efisien, lebih menghemat biaya, lebih bisa menghemat tenaga. Jadi untuk semuanya saja, mari konsep kita di dalam mengembangkan reformasi birokrasi ke depan, ini sejalan dengan kemajuan di bidang IT. Kita harus menjemput bola. Mindset-nya harus kita ubah. Bagaimana kita bekerja dengan memanfaatkan kemajuan di bidang IT. Kita akan ketinggalan, lebih-lebih daerah. Kalau daerah itu tidak mengembangkan konsep Smart City, kita akan ketinggalan dengan daerah lain. Daerah lain sudah memanfaatkan, kita tidak. Jangan. Kita harus bersaing dalam artian yang positif untuk mengejar kemajuan daerah masing-masing. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paling beruntung karena diberi keberagaman. Melalui keberagaman tersebut, perbedaan harus diterima dan dijadikan sebagai bagian dari kehidupan. Perbedaan bukan justru kita jadikan sumber konflik, melainkan dijadikan tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi sehingga kedamaian di dunia bisa betul-betul terwujud. Kalau kita berbicara tentang Brawijaya, itu sebenarnya kan orang mengatakan sebagai tolak ukur di Indonesia itu sebenarnya kan ada Singosari, ada Majapahit, ada mana lagi, ada Demak dan sebagainya. Buku-buku yang mencantumkan tentang sejarah Brawijaya itu sebenarnya sudah banyak digunakan untuk bangsa ini. Ya contohnya kata-kata Bhinneka Tunggal Ika dan Ana Dharma Mangrua itu kan ada di kaki burung Garuda itu, ya. Terus ada lagi tentang kebangsaan yang berbicara toleransi beragama. Ya, dalam buku-buku yang berbicara tentang Brawijaya, berbicara tentang Majapahit, buku-buku itu mencantumkan bagaimana kita bertoleransi terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Bahkan di sana dijelaskan kalau tidak ada toleransi, maka akan berakibat seperti ini loh. Dan itu terjadi. Ya, jadi kasus-kasus di Indonesia yang baru-baru ini tuh kenapa terjadi penistaan agama, kenapa terjadi demo yang besar-besaran. Itu dalam Sota Soma dikatakan apabila Bhinneka Tunggal Ika itu kendor, maka akan terjadi masalah-masalah semacam ini. Jadi untuk Universitas Brawijaya sebenarnya karakternya itu sudah ada secara nasional. Maka tadi saya katakan berbicara Indonesia itu tidak bisa lepas Sriwijaya, Brawijaya, dan Indonesia sekarang. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.